Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia pagi hari ini? Kami awali dari informasi dari Kabupaten Lebak, Banten. Tebing setinggi sekitar 50 meter longsor dan menutup seluruh badan jalan di Kabupaten Lebak, Banten. Material longsor menutupi badan jalan raya nasional Bayah Cibareno, tepatnya di Kampung Jogjogan, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Peristiwa ini mengakibatkan kemacetan parah. Longsor dipicu tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Banten selama 2 hari. Personil gabungan menurunkan alat berat, melakukan penanganan untuk membersihkan material longsor di lokasi kejadian, sehingga akses jalan Bayah Cibareno dapat segera dilalui kendaraan. Saat ini jalan tersebut sudah dapat dilalui kembali oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Talut di Jalan Mendut, Manyaran, Semarang Barat, Jawa Tengah roboh dan menimpa rumah. Ada 2 unit mobil yang terparkir di atas talut juga ikut terperosok. Sebuah talut sepanjang 15 meter dengan ketinggian 3 meter di Jalan Mendut, Manyaran, Semarang Barat roboh menimpa rumah setelah hujan deras yang mengguyur sejak Rabu sore kemarin. Robohnya talut yang diperkirakan sudah mulai rapuh ini juga diakibatkan adanya beban 2 mobil warga yang terparkir di atas talut. Tidak ada korban jiwa, namun 2 mobil yang terperosok sulit dievakuasi. Untuk mengevakuasi kendaraan yang ikut terperosok, warga akan meminta bantuan pemerintah Kota Semarang dengan menggunakan alat berat. Dan untuk perbaikan talut itu, warga akan berkoordinasi dengan Kelurahan Manyaran, Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mala, selamat pagi pemirsa. Long weekend bagi yang orang merayakan. Nah pemirsa, mungkin ada rencananya di rumah aja hari ini bersama dengan keluarga. Mungkin mau ngajak anak-anaknya belajar dulu, belajar matematika mungkin ya. Kenapa 11 kali 11, 8 kali 8, 6 kali 4. Atau belajar geografi ibu kota Indonesia mungkin. Ini apa, banyak gitu yang ya. mencak-mencak loh emak-emak soal kasus itu. Tapi meskipun libur dari rutinitas, tapi jangan libur dari nonton Aki Pagi. Biar cerdas ya. Betul, kita punya beragam informasi untuk Anda selama 2 jam ke depan. Di antaranya ada aksi kekerasan pemirsa yang dilakukan oleh seorang pria terhadap istri dan anaknya yang masih balita. Ini terjadi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang terekam kamera amatir. Rekaman video tersebut ternyata beredar luas di media sosial. Yang Anda saksikan adalah rekaman video yang viral di media sosial. Video memperlihatkan seorang pria terlibat cekcok dengan 2 wanita sambil membawa seorang anak balita. Dalam video tersebut terlihat seorang wanita menurunkan anaknya lalu meninggalkan sang pria yang belakangan diketahui adalah suaminya. Pria tersebut tersulut emosi mengambil sang anak dan kemudian melemparkannya di depan sang istri sehingga balita tersebut menangis histeris. Sang istri pun menjadi korban pemukulan pelaku. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di Jalan Istana Permai, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada Selasa 13 Januari 2026 lalu. Korban yang juga istri dari pelaku mengaku tengah mengalami masalah rumah tangga dan sedang dalam proses gugatan perceraian. Korban pun melaporkan aksi kekerasan yang dialaminya tersebut ke Mapores Takalar. Kita ke kabar lain, modus pura-pura datang sebagai tamu undangan. 2 wanita tertangkap basah saat mencuri amplop pengantin di Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi keduanya viral di media sosial. Ya pemirsa, ini 2 pelaku sempat diarak warga dan keluarga pengantin sebelum akhirnya diserahkan ke kepolisian setempat. Saat terpergok, pelaku beraksi mencuri amplop pengantin dengan pura-pura menjadi tamu undangan. Pelaku datang seperti tamu undangan lainnya. Saat kedua mempelai sibuk, satu pelaku mengambil tumpukan amplop berisi uang. Salah satu saksi mengetahui amplop yang diambil sempat dibuang, namun ternyata berhasil
diketahui oleh warga. Harus dicek juga ini ternyata apakah memang datang hanya untuk mengambil amplop atau sempat makan juga di sana ya. Biasanya sih kalau modus mahasiswa atau ini kan cuma buat makan doang. Kita kabar lainnya untuk Anda pemirsa, ini ada sebuah sumur bor di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur yang ternyata mengeluarkan aroma gas dan semburan api saat warga sedang melakukan pengeboran. Inilah video amatir yang Anda saksikan direkam warga. Sebuah saluran pipa dari sumur bor dan mengeluarkan semburan api yang cukup kencang. Kobaran api keluar dari ujung pipa setelah warga menyalakan korek api. Sejumlah warga yang sedang melangsungkan proses pengeboran sumur bor di sebuah ladang tersebut seketika kaget dan panik. Diketahui sumur bor ini berada di Desa Pelanggaran Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kejadian ini berawal saat warga sedang melakukan pengeboran sumur pada Selasa kemarin. Setelah mencapai kedalaman 51 meter, para pekerja mulai mencium bau tak sedap yang keluar dari lubang bor. Aroma tak sedap berupa bau gas semakin menyengat setelah pengeboran sumur mencapai kedalaman 53 meter. Saat ini penggalian sumur bor dihentikan untuk sementara waktu untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan terjadi ya. Sangat berbahaya, mungkin harus ada pengamanan dulu di sekitar lokasi. Betul, di sisi lain ini bisa menjadi berkah tersendiri ya karena ada gas alam ternyata di sana. Betul. Kita beralih ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, pemirsa. Fenomena alam berupa munculnya sebuah semburan lumpur secara tiba-tiba di tepi pantai Liman, Pulau Semau, membuat geger warga setempat. Jadi pemirsa, ini awal kemunculan semburan lumpur yang merupakan destinasi wisata di lokasi Pantai Liman ini terjadi pada 12 Januari. Bahkan saat kejadian ketinggian semburan lumpur mencapai 3 meter. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak pemerintah Kecamatan Semau Selatan bersama dengan Polsek langsung memasang garis polisi agar warga tidak mendekati lokasi semburan. Lumpur yang keluar dari perut bumi ini telah membentuk daerah endapan lumpur seluas 30 meter. Pihak kecamatan telah melaporkan fenomena alam ini ke instansi terkait untuk melakukan mitigasi dan penyelidikan secara cepat. Warga pun diminta untuk tetap tenang namun waspada dengan fenomena alam ini serta diimbau untuk tidak mendekati titik semburan. Pemirsa, seorang pendaki Gunung Slamet asal Magelang yang dilaporkan hilang sejak 17 hari lalu akhirnya ditemukan meninggal dunia kemarin. Jenazah korban belum dapat dievakuasi dari puncak gunung karena terkendala cuaca buruk dan hujan. 17 hari upaya pencarian Syafiq Ridan Ali Razan di Gunung Slamet akhirnya membuahkan hasil. Remaja 18 tahun asal Magelang itu ditemukan meninggal dunia. Korban ditemukan tim SAR gabungan dan relawan di posisi lereng selatan Gunung Slamet. Lokasi korban berada di punggungan Gunung Malang dekat area Batu Langgar atau sekitar pos 9 jalur pendakian di Pajaya, Desa Celekatakan, Pemalang. Korban diduga tersesat dan terserang hipotermia. Evakuasi jenazah pelajar SMA itu hingga Kamis siang belum dilakukan karena terkendala medan yang sulit dan cuaca ekstrim di puncak gunung tertinggi di Jawa Tengah itu. Ke informasi berikutnya, warga di pedalaman Kabupaten NTT terpaksa bertaruh nyawa melintasi sungai. Ibu hamil dan pelajar nekat melewati derasnya arus banjir di Kali Lowolaka untuk beraktivitas. Yang Anda saksikan pemirsa, ini kejadian di mana warga merekam dengan video amatir bagaimana mereka harus menyeberang karena memang tidak ada jembatan di sana. Itu dilakukan oleh ibu hamil dan juga para pelajar. Kali Lowolaka ini merupakan satu-satunya akses pemirsa yang menghubungkan Desa Fataatu Timur dengan Desa Aendoko serta wilayah lain Kecamatan Wewaria, Kabupaten Endi, Nusa Tenggara Timur. Kepala desa juga mengatakan bahwa warga terpaksa melewati derasnya banjir karena tidak ada jalan alternatif lain.
Mudah-mudahan ada perhatian ya untuk bisa diberikan jalur menyeberangi sungai, apakah itu jembatan ataukah mungkin ada jalur lain yang lebih aman daripada melintasi sungai. Tuh, kalau dilihat nih arusnya lumayan deras ya, terutama bagi anak-anak. Tadi kita lihat pelajar mungkin usia SD Iya. harus melewati arus cukup deras sebelum mereka menuju ke sekolah. Apalagi kalau situasinya hujan, banjir. Kita kabar berikutnya, pemirsa, arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat pada Kamis malam ini terpantau padat jelang libur panjang akhir pekan Isra Miraj. Ya, kalau Anda lihat kendaraan dari arah Jabodetabek menuju Cikampek terpantau padat di ruas tol Jakarta Cikampek Kamis malam jelang libur panjang Isra Miraj hari ini ya. Meski padat, namun kendaraan yang didominasi mobil pribadi ini melaju dengan lancar. Tidak terlihat adanya kemacetan kendaraan di sejumlah titik ruas tol. Hanya saja laju kendaraan sesekali melambat lantaran banyaknya truk-truk besar bermuatan berat yang melaju pelan. Pada kemana ya kira-kira? Bandung, Puncak, Ya, Jakarta. kalau cuma Kosong 3 lagi hari biasanya sekitaran itu Jawa Barat. Nah, apakah di Jakarta lengang dengan banyaknya warga Jakarta yang berlibur? Kita akan tanyakan ke rekan-rekan NTMC Polri, ada Bribtu Eklesia di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Bribtu Eklesia. Bagaimana kondisi lalu lintas pagi ini? Silakan. Baik, terima kasih Mala dan Reza. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di ibu kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan tetap kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Kalibata yang akan menuju ke arah Saharjo maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini tampak cukup lancar dan sama halnya perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Di kawasan ini terdapat jalur busway. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan bagi para pedagang kaki lima dan juga pejalan kaki yang melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia. Kami juga menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melakukan perjalanan menuju ke tempat-tempat wisata, pastikan selalu memantau platform media sosial yang berkaitan dengan informasi cuaca dan juga rekayasa lalu lintas yang berlaku di kawasan tersebut agar tidak mengganggu perjalanan liburan Anda. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 169 kasus laka lantas yang mengakibatkan 16 orang meninggal dunia, 15 orang luka berat dan 255 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, pastikan bagi Anda yang akan berkendara, khususnya yang akan melakukan perjalanan liburan long weekend kali ini, kembali mengecek kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Mala dan juga Reza. Silakan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 1.200 rektor, guru besar, dan dekan dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Istana Negara Jakarta. Jadi para sivitas akademika ini sudah tiba di istana sejak pukul 8 pagi kemarin untuk melaksanakan pertemuan secara tertutup dengan Presiden. Ini merupakan kedua kalinya yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto dengan para pimpinan perguruan tinggi. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Juliarto,
Pemerintah ingin melibatkan perguruan tinggi dalam riset sehingga kemandirian hilirisasi industri terwujud. Selain itu akan dibahas juga mengenai persoalan biaya kuliah di perguruan tinggi agar tidak membebani mahasiswa dan orang tua. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Azhar Simanjuntak ini menyatakan bahwa pemerintah memperketat nih syarat kesehatan bagi calon jemaah haji tahun ini. Tujuannya untuk menekan angka kematian jemaah haji asal Indonesia yang selama ini masuk dalam kategori tertinggi di dunia. Hal itu disampaikan Daniel usai memimpin apel malam diklat petugas haji 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Pengecekan kesehatan dilakukan berlapis, mulai dari kelengkapan medical check-up hingga pemeriksaan di embarkasi sebelum jemaah berangkat ke Arab Saudi. Daniel menegaskan screening kesehatan berlaku untuk seluruh jemaah haji, baik jemaah haji reguler maupun khusus. Selama ini haji khusus tidak pernah menjalani pemeriksaan kesehatan. Tahun ini persyaratan kesehatan haji khusus serupa dengan haji reguler untuk mencegah terjadinya praktik-praktik manipulasi. Ketat. Nah, kemudian kemarin juga ada perlambatan di haji khusus karena kan selama ini haji khusus tidak ada pemeriksaan kesehatan. Jadi mereka tahun ini harus periksa kesehatan juga seperti haji reguler, harus menyertakan kopi paspor juga seperti haji reguler, bahkan juga satu lagi apa ya, paspor BPJS, harus menyertakan BPJS. Jadi syarat-syarat dokumen haji khusus juga sama dengan haji reguler. Itu untuk mencegah praktek manipulasi, mencegah praktek rente yang selama ini terjadi di beberapa tempat. Ke informasi lainnya, pemirsa, 2 dekade mangkrak, tiang-tiang proyek monorel resmi dibongkar Pemprov Jakarta. Pembongkaran 109 tiang ditargetkan selesai dalam waktu 3 bulan. "21 tahun 7 bulan, proyek monorel di Jakarta tidak menunjukkan progres pembangunan. Sejak dilakukan peletakan batu pertama pada 14 Juni 2004 sebagai tanda dimulainya proyek ini oleh Presiden Megawati, proyek monorel yang dirancang sebagai transportasi terintegrasi di ibu kota hanya menghasilkan 109 tiang penyangga. Sengketa hukum antara kontraktor dan pengembang menjadi alasan proyek ini kemudian dihentikan Gubernur Fauzi Bowo pada tahun 2008. Dan pada hari Rabu kemarin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membongkar tiang proyek monorel yang mangkrak ini. Proses pembongkaran yang dilakukan di Jalan Rasuna Said ini juga disaksikan Sutioso, Gubernur DKI Jakarta yang menggagas pembangunan monorel. Selain Bang Yos, hadir pula Wakil Gubernur Rano Karno, pihak Kejaksaan Tinggi DKI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan secara khusus saya juga ingin berterima kasih kepada Bang Yos. Terus terang pemancangan ini di era Bang Yos, tetapi beliau sangat terganggu tidak terselesaikannya kegiatan ini. Bukan Bang Yos tidak mau menyelesaikan, karena memang Bang Yos sudah berakhir tugasnya, tidak dilanjutkan, berganti kebijakan. Kemudian saya, karena ini sudah idle, dengan support dari Kajati dan KPK, kita selesaikan, dan hari ini mudah-mudahan ini menjadi penanda bahwa Jakarta memang sedang menata diri untuk memperbaiki fasilitas publik yang dimiliki oleh Jakarta. Hanya ada 2 pilihan, lanjutkan atau bongkar. Nah, itu saya kira sudah ditawarkan oleh Gubernur Pramono, tidak bisa melanjutkan harus dibongkar. Itu pilihan yang paling buruk, tetapi harus kita lakukan itu. Ya, dan saya sekali lagi secara pribadi saya terima kasih. Mudah-mudahan kalau saya lewat ini nggak sakit mata lagi saya. Satu saat. Yang selama ini terus terpikir gini, aduh, ya sedih aja ya, gitu kan. Aku mulai itu jadinya kayak begini. Ya, kepastian itulah yang diberikan oleh Gubernur Pramono, dan itu adalah keputusan yang paling tepat. Pemprov DKI menargetkan pembongkaran yang menelan biaya sebesar Rp254 juta ini akan selesai selama 3 bulan.
Pembongkaran sendiri dilakukan setiap malam, mulai dari pukul 23 hingga 5 WIB, sehingga tidak mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat. Setelah selesai, Pemprov DKI akan menata kawasan ini secara menyeluruh, mulai dari perbaikan jalan, sistem drainase, pembangunan trotoar, penerangan jalan umum, hingga penataan taman dan estetika kawasan dengan total anggaran 100 miliar rupiah. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, polisi melakukan rekonstruksi ulang pada kasus pencurian yang berujung pembunuhan anak pengurus PKS di kota Cilegon, Banten secara tertutup. Tersangka Heru Anggara dibawa masuk ke rumah tersebut dengan pengawalan ketat petugas. Tersangka dibawa ke lokasi menggunakan mobil ambulans karena kondisinya yang tidak bisa berjalan. Dalam rekonstruksi itu, tersangka melakukan 36 adegan saat membunuh korban yang masih berusia 9 tahun. Korban dibunuh oleh pelaku menggunakan senjata tajam di kamarnya yang berada di lantai 2 rumah tersebut karena berusaha melawan saat akan diikat oleh pelaku. Sejumlah anggota keluarga korban histeris saat melihat adegan pembunuhan yang dilakukan tersangka. Ayah korban berharap polisi menerapkan pasal pembunuhan berencana dengan sanksi hukuman mati. Ancamannya kan yang dijatuhin kan seumur hidup Pak ya, maksimal. Harusnya berencana. Gimana Pak? Ya kita pun harus berencana. Kalau berencana kan ya hukuman mati kan. Aksi kekerasan yang dilakukan seorang pria terhadap istri dan anaknya yang masih balita ini terjadi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan terekam kamera. Rekaman video tersebut beredar luas di media sosial. Ini adalah rekaman video yang viral di media sosial. Video yang memperlihatkan seorang pria terlibat cekcok dengan dua wanita sambil membawa seorang anak balita. Dalam video tersebut terlihat seorang wanita menurunkan anaknya lalu meninggalkan sang pria yang belakangan diketahui adalah suaminya. Pria tersebut tersulut emosi, mengambil sang anak dan kemudian melemparkannya di depan sang istri sehingga balita tersebut menangis histeris. Sang istri pun menjadi korban pemukulan pelaku. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di Jalan Istana Permai, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada Selasa 13 Januari 2026 lalu. Korban yang juga istri dari pelaku mengaku tengah mengalami masalah rumah tangga dan sedang dalam proses gugatan perceraian. Korban pun melaporkan aksi kekerasan yang dialaminya tersebut ke Mapores Takalar. Sungguh sangat disayangkan ya, anak menjadi korban ketika ada konflik antara ayah dan ibunya. Kita beralih ke kabar lainnya, seorang guru dikeroyok oleh sejumlah siswa di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Ya pemirsa, kita lihat terlebih dahulu bagaimana kejadiannya terekam video amatir. Ini terjadi di salah satu sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kecamatan Perbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Sejumlah siswa tampak menendang dan beberapa kali melayangkan bogem mentah ke oknum guru sehingga membuatnya kewalahan dan lari ke dalam kelas. Peristiwa tidak terpuji ini diduga berasal ataupun berawal dari sang guru yang tidak terima dipanggil dengan kata-kata tidak sopan oleh seorang siswa dari dalam kelas. Karena emosi, Agus, sang guru ini kemudian diduga menampar siswa tersebut hingga akhirnya memicu keributan. Pasca video pengeroyokan terhadap salah satu guru ini, sang guru Agus Saputra mengancungkan dua bilah senjata tajam ke sejumlah siswa. Menurut guru yang menjadi korban pengeroyokan tersebut, para siswa kesal karena terlalu sering mengejeknya. Sementara dari pihak perwakilan sekolah ataupun perwakilan siswa berharap oknum guru tersebut dipindahkan dari sekolah. Sementara keributan antara siswa dan guru ini sudah dilakukan mediasi bersama yang melibatkan pihak sekolah, siswa, TNI Polri, dan kecamatan setempat. Pemirsa, seorang pelajar di Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan tewas dibunuh oleh temannya sendiri.
Pembunuhan pelajar SMK ini terjadi di sebuah rumah kontrakan yang ditempati pelaku di Desa Gunung Terang, Kecamatan Buai Sandang Aji. Korban dan pelaku yang merupakan teman satu sekolah. Korban menginap dan terjadi percekcokan yang berujung penikaman kepada korban. Korban sempat keluar rumah untuk minta pertolongan dan akhirnya roboh di pinggir jalan. Korban meninggal saat dilarikan ke rumah sakit dan saat ini pelaku telah diamankan di Mapolres Oku Selatan guna menjalani pemeriksaan lanjutan. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah apa penyebab sebenarnya yang memicu sehingga tega menghabisi nyawa teman sendiri ya. Betul. Padahal pada saat itu mungkin menginap bersama karena memang ada kedekatan. Kita akan tanyakan kepada Wakapolres Oku Selatan, Kompol Hendro Suwarno. Selamat pagi Pak Wakapolres. Selamat pagi Mbak Reza sama Mas. Ya Mbak. Halo Ya, Mbak. ada Reza dan Mala di studio, Pak Wakapolres. Pak Kapolres, Wakapolres kami ingin tahu bagaimana sebenarnya kronologi kejadiannya. Apa yang memicu sehingga akhirnya pelaku ini tega menghabisi nyawa temannya sendiri, Pak? Baik Mbak. Selamat pagi sahabat Nusantara dan seluruh masyarakat seluruh Indonesia. Kami dari Polres Oku Selatan. Saya sebagai Wakapolres, di sebelah kanan saya ada Kasih Humas dan sebelah kiri saya ada Kasat Reskrim Polres Oku Selatan. Jadi dapat kami jelaskan pada masyarakat bahwa kronologis kejadian atau modus operandi yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 21.00. Jadi korban, dalam hal ini anak korban, karena dia masih di bawah umur, jadi kami sebut sebagai anak korban, pulang datang ke kontrakan pelaku untuk mencari keberadaan pelaku atau anak pelaku. Kemudian pada saat tiba di kontrakan, anak korban ini tidak menemukan keberadaan anak pelaku. Sehingga anak korban memutuskan untuk menunggu. Jadi menunggu sampai tertidur di kontrakan yang bersangkutan. Kemudian pukul 5.00 yaitu anak pelaku pulang ke kontrakannya dan bertemu dengan anak korban. Setelah itu anak korban memaksa pelaku untuk menggadaikan HP dan menjual tabung gas. Jadi kronologisnya sebagai untuk menggadaikan HP, menjual tabung gas karena antara anak korban dengan pelaku ada permasalahan sebelumnya, yaitu permasalahan uang. Karena makanya menjual tabung gas kepada orang tua pelaku. Kemudian karena pelaku tidak mau membayar, anak korban tidak mau membayar, kemudian anak pelaku kesal sehingga mengambil pisau yang di atas lemari lalu menusukkannya ke tubuh anak korban sebanyak 4 kali sehingga mengakibatkan anak korban luka tusuk dan kehabisan darah yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia. Demikian, Mbak. Oke, kalau kita runut kedekatan antara anak pelaku dan anak korban seperti apa? Apakah mereka memang sangat dekat? Jadi antara anak korban dengan anak pelaku yaitu dalam satu sekolah. Jadi dalam satu sekolah karena ini teman akrab dan sudah kenal lama, Mas. Baik. Ya, Pak Hendro, apakah kedua anak ini yang tadi disebutkan ada permasalahan terkait uang, apakah itu permasalahan hutang piutang dan apa sebenarnya tujuan penggunaan dari uang tersebut jika memang itu adalah hutang piutang, Pak Wakapolres? Jadi kami jelaskan kembali, Mbak, untuk sementara hasil dari pemeriksaan kami itu bukan masalah hutang piutang, tapi karena untuk keperluan sehari-hari antara anak korban. Jadi mungkin untuk keperluan sehari-hari, jadi di antara pelaku dua orang ini untuk kegiatan sehari-hari gitu, Mbak. Oke. Baik, Pak Hendro, ini berarti bisa dibilang bahwa kejadiannya terjadi pada malam hari ya? Karena tadi diinformasikan korban setelah mendapatkan tusukan, ini berusaha untuk meminta pertolongan bantuan, tapi ternyata memang cukup sulit begitu. Jadi untuk kejadian itu bukan pada malam hari, karena pada malam hari itu anak korban menunggu anak pelaku, Mas.
Jadi itu kronologisnya. Kemudian kejadiannya jam 5 subuh. Kemudian tidak sampai 24 jam, jadi Satreskrim Polres Lombok Selatan itu berhasil mengamankan anak pelaku ini di TKP. Kebetulan kami mengamankan di rumah aparat desa. Demikian, Mas. Ya, Pak Hendro, apakah anak pelaku ini ataupun juga anak korban jauh dari rumah kedua orang tua mereka sehingga mereka harus berada di rumah kontrakan, Pak? Ataukah mereka tinggal bersama dengan orang tua? Jadi kalau untuk posisi anak korban, orang tua anak korban itu jauh karena sudah beda kecamatan, Mbak. Sedangkan anak pelaku di TKP itu berdekatan. Oke, baik. Lalu bagaimana nanti perlakuan hukum terhadap anak pelaku, Pak, mengingat masih di bawah umur? Jadi begini, Mbak, jadi kami menerapkan untuk pasal terhadap anak ini, yaitu pasal 80 ayat 3 Undang-Undang 17 tahun 2016. Jadi perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Junto pasal 76 ayat C Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Mbak. Kemudian untuk ancaman hukumannya di sini paling lama 15 hari, 15 tahun, 15 tahun, namun karena anak-anak masih di bawah umur, ya kan, dipotong sepertiga. Dipotong sepertiga paling maksimal 10 tahun. Demikian, Mbak. Berlarut-larutnya kasus pencemaran nama baik yang berawal dari tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, akhirnya penyidik Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara 3 dari 8 tersangka tudingan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifausia Tiasuma. Bahkan penyidik juga telah melakukan pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap ketiganya. Sementara, 2 tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melakukan sowan ke rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan tertutup itu dikabarkan kedua tersangka sepakat berdamai melalui proses restoratif justice. Lantas apakah penyelesaian restoratif justice juga bisa berlaku dengan para tersangka lain dalam kasus ini? Tim TV One mengabarkan. Telah hadir bersilaturahmi Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis Esa ke rumah saya. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Neti, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Kemudian yang kedua, dari pertemuan silaturahmi itu, ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan
restoratif justice. Iya, 2026 ini bisa dibilang dar-dar-dor, baru sekitar 2 mingguan ya. Kita banyak sekali update terhadap kasus tudingan ijazah Joko Widodo begitu ya. Setelah sebelumnya pekan lalu ada pertemuan di Solo yang ternyata menghasilkan RJ, bahkan SP3-nya sudah keluar. Wow, cepat banget ya kayaknya timelinenya. Kita mau tahu apa sebenarnya yang terjadi. Benarkah ini akibat dari pertemuan itu atau tidak? Siapa inisiatornya? Apakah ada orang besar di belakangnya? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Ada Ibu Elinda Neti, pengacara dari Egy Sujana. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kalau ada narsum A1 ini A1 plus ya. A1 plus, soalnya hadir langsung nih hadir di sana. langsung di sana. Ada juga bergabung bersama kami Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum Universitas Trisakti. Pak Fikar, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Fikar. Nanti Pak Fikar kita minta analisanya ya terkait dengan kasus ini. Tapi pertama kita mau tahu Bu Eli. Bu Eli, tadi malam di TV One kita juga melihat Pak Damai Harlibis memperlihatkan SP3-nya. Apakah Pak Egy Sujana juga memiliki surat yang sama? Punya. Oke. Iya. Nah, kalau ini tumpukannya banyak, ada gak di situ suratnya? Ada. Sudah dipersiapkan ya? Iya. Nah, mungkin nanti bisa ditunjukkan kepada kami. Iya. Tapi kita ke pertemuan Solo terlebih dahulu. Bu Eli. Boleh. Sebenarnya siapa inisiatornya? Sudah berapa lama rencananya dibuat untuk ada pertemuan di Solo kemarin? Rencana ini sebulanan. Sebulanan. Lebih kurang ya. Dan itu matangnya dalam waktu 4 atau 5 hari. Setelah kita melihat peristiwa ini berkepanjangan, terus tidak ada henti-hentinya. Bahkan ada dari beberapa pihak yang benar-benar melakukan gestur yang tidak baik sebagai tokoh bangsa, selalu tampil di TV-TV, ribut. Saya berpikir, kok harus seperti ini? Oke. Nah, khusus buat Bang Egy, saya kaget Bang Egy dijadikan tersangka. Kemudian ketidakterimaan kami Bang Egy dijadikan tersangka, kami cari analisa hukum. Pertama, Bang Egy belum pernah di BAP. Karena sakit. Kalau kita sakit kan ditanya sama penyidik tuh, apakah saudara sehat? Oke. Nah, kemudian Bang Egy adalah seorang pengacara yang sedang bekerja membela kliennya di dalam kasus Jokowi undercover yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Gus Nur. Nah, ketiga, Bang Egy juga adalah pelapor yang ada dilindungi oleh undang-undang bahwa saksi, telapor, dan korban dilindungi oleh undang-undang. Nggak boleh dilapor balik. Oke, berarti bisa dibilang bahwa inisiatornya adalah Bu Eli sendiri? Bu Eli. Ya, bersama anaknya, juga pengacara, yaitu Pak Isbullah. Ya? Oke, kalau dibilang berarti sebulan lalu, berarti Desember kemarin inisiasi ini sudah dibuat begitu? Obrolan mengenai kita akan bertemu dengan Pak Jokowi di Solo, segala macam sambutan dari timnya Pak Jokowi? Nggak ada begitu. Semua yang di publik itu boleh dikatakan 80% tidak tepat. Oke. Ya. Jadi setelah itu kami ajukanlah gelar perkara khusus. Ya. Jadi perlihatkan di sana. Gelar perkara khusus, setiap minggu saya koreksi gelar perkara khusus. Kapan-kapan saya desak. Bahkan waktu saya melakukan gelar perkara khusus, pengacara-pengacara dari pihak kita juga mengejek saya. Kok tersangka gelar perkara? Satu-satunya Prapit. Loh kan ada di undang-undang. Perkap juga mengatur. Alhamdulillah terkabul gelar perkara. Oke, terjadi gelar perkara pada tanggal 15. Oke. Kalau 15 Desember ya Bu ya? Ya kalau saya nggak salah 15 Desember itu tanpa 14 ya, lupa ya.
Nah, pada saat itu saya yang mempersiapkan diri. Apa itu gelar perkara? Oke, baik. Kita karena durasinya agak terbatas ya, Bu Eli ya. Mungkin kita bisa lebih cepat lagi. Berarti inisiasi antara pertemuan pihak Ibu dengan pihak Pak Jokowi di Solo ini setelah gelar perkara, setelah melihat ijazah tersebut. Iya, tapi nggak ada hubungannya itu. Gelar perkara itu supaya nggak miss, biar saya jelaskan. Oke. Ya, gelar perkara itu kami bermohon dengan sesuai dengan aturannya. Ya. Kami membuat legal opini, kami menyampaikan kepada apa yang dimaksud gelar perkara itu. Ketika ditersangkakannya Bang Egy, berarti penyidik tidak benar kerjaannya nih, kurang tepat. Setelah itu kemudian dilakukan pertemuan, diinisiasi oleh Bu Eli. Nah, gelar perkara itu kan dilakukan ada warsidik, ada ini nanti Bapak menjelaskan. Ada warsidik dan ada juga propam semua. Baik. Nah, untuk meminta Bang Egy ditarik tersangkanya. Oke. Baik Bu Eli, kita fokus di pertemuan Solo saja ya, karena durasinya sangat terbatas ini ya. Nah, setelah itu saya mengajukan gelar perkara tanggal 15, tanggal 17 saya ajukan untuk pertemuan. Bukan, Bang Egy berobat ke luar negeri. Oke, baik. Kita fokus di Solo aja, Bu. Banyak hal yang harus kita konfirmasi karena beritanya cukup luas, apalagi tadi Ibu bilang sebagian besar yang tersebar di masyarakat itu tidak tepat, begitu. Iya. Kita bahas satu-satu. Benarkah ada 2 polisi aktif yang ikut hadir di Solo kemarin? Benar. Benar. Polisi dari mana? Polisi penyidik. Penyidik dari Polda Metro Jaya. Iya. Oke. Apa kepentingannya? Permintaan saya. Oke, berarti di situlah dikeluarkan SP3 atau dibicarakan SP3? Oh, bukan. Jadi begitu kita saya lihat ini Bang Egy sakit ya, berdasarkan rasa kemanusiaan, saya bilang saya mau deh ke Solo, gimana caranya? Baik, fungsinya kedua polisi aktif hadir di sana untuk apa, Bu? Saya nggak bisa ceritanya begini kalau saya Karena durasi kita nggak panjang, Bu. Kita cuma punya 2 segmen, 1 segmen bahkan. Kita harus langsung ke intinya, karena harus banyak yang dikonfirmasi. Apa saja fungsi dari 2 polisi aktif tersebut apa? Untuk saya berkoordinasi dengan sana, saya kan nggak kenal dengan orang sana. Kan di situ ada pas pampres, tentu ada pengamanan. Nah, kami Bang Egy itu kan nggak mau kata-kata minta maaf itu kan tidak mau. Biar dia ditembak, dia tidak akan minta maaf. Oke. Nah, berarti kedua yang kami konfirmasi tidak ada permintaan maaf di sana saat itu. Tidak ada. Jadi begitu kami ada sidang di Pekanbaru, Bang Egy, oke Bu Eli, nggak apa-apa kita ke Solo. Tapi 2 permintaan, tidak minta maaf, tidak ada media. Oke. Setelah itu saya telepon penyidik, namanya Pak Rosadi. Ini kan boleh dong, dalam undang-undang boleh restoratif justice itu ada pendampingnya, boleh kepolisian, boleh kejaksaan. Berarti polisi mendampingi proses restoratif justice? Ya, tidak begitu, hanya mendampingi pertemuan. Hanya mendampingi pertemuan. Jadi saya minta boleh nggak biar bisa kami aman di situ. Kami berangkatlah dari transit dari Riau sampai di sana. Mereka udah hadir, udah ada. Terus sudah lewat aja di situ kami minta, Bang Egy minta harus steril. Ya kami lewat dulu. Setelah steril ada polisi dari pihak kita. Udah oke, Bang Egy akan balik atau akan ribut kalau tidak steril. Nah saya kan dak-dikduk. Saya nggak putus istighfar, nggak putus zikir. Karena saya takut ini akan berdampak luar biasa. Karena Bang Egy orangnya nggak bisa diatur atau nggak bisa ini gitu. Menurut dia yang benar karena dia adalah seorang tokoh dan pakar. Saya sebagai pengacaranya tentu menginginkan yang terbaik buat dia gitu. Apapun saya lakukan demi kepentingan klien saya, bukan menghalalkan segala cara untuk kepentingan ini. Jadi setelah di situ saya pertama masuk 20 menit, 23 menit bersama Pak Jokowi, 4 mata. Kemudian baru masuk DHL, baru masuk Bang Egy. Begitu Bang Egy masuk, langsung, Pak
Bang Egy Sujana dipeluk. Oke. Oke, dipeluk Dipeluk sama Pak Jokowi. Terus langsung Pak Jokowi bilang, ingat ya, Bang Egy ini dulu sudah top. Waktu dulu 2006 saya minta tolong sama Bang Egy buat LBH di Solo. Baik, Bu Heli, nanti kita akan dalami itu ya. Saya ke Pak Fikar dulu. Pak Fikar, tadi kan ada pendampingan dari 2 polisi aktif begitu ya. Sebelumnya ada yang pembahasan juga bahwa tidak ada polisi di sana. Tapi ini sudah terkonfirmasi sama orang yang datang langsung ke sana. Ada 2 polisi aktif yang ikut mendampingi. Satu, bukan 2 ya. Satu polisi aktif. Oke. Gimana Pak Fikar? Apakah memang diperbolehkan ada pendampingan polisi aktif untuk dalam pertemuan saat itu berarti belum adanya restoratif justice? Belum ada SP3, masih tersangka. Ya, gini, perkara pidana itu sebenarnya yang dilindungi adalah kepentingan umum. Ya, jadi ada aturan yang dilanggar dan aturan itu adalah melindungi kepentingan umum. Nah, ketika dalam konteks kasus ini, gitu ya. Yang dilindungi adalah nama baik seseorang, kan begitu, iya kan? Nah, ketika itu kalau dalam delik aduan mereka bisa ketemu tanpa ada orang lain yang mendampingi atau tanpa ada unsur lain yang mendampingi, bisa ketemu, mereka sepakat, udah cabut. Nah, kalau delik aduan gitu, selesai itu perkara. Hanya kesepakatan dua belah pihak saja. Kalau delik aduan, umpamanya pencemaran nama baik, kemudian ya ada delik aduan yang lain gitu ya. Nah, nggak ada masalah itu. Tetapi ketika itu bukan delik yang bisa bukan aduan gitu, artinya bisa dicabut sembarangan, maka menurut saya juga wajar saja kalau ada kemudian unsur penegak hukum yang hadir gitu. Apa yang terjadi? Karena kan begini, perkara itu dihentikan SP3 ya, tidak buktinya kurang. Perkaranya bukan perkara pidana. Nah, sekarang ada lagi nih, artinya berkembang itu. Ya, umpamanya ya itu tadi ada perdamaian antara korban dengan pelaku. Ya, jadi sebenarnya ada menambah elemen dari pengertian restoratif justice SP3 itu. Restoratif justice itu kan ininya, prosesnya. Tapi ujungnya adalah itu tadi, menghentikan perkara. Tapi kalau SP3 itu kan ini dilakukan sebelum ke pengadilan. Bagaimana statusnya SP3 sebelum pengadilan, dan SP3 ini kan juga bisa terjadi di pengadilan? SP3 itu gini, pidana itu kan penyidikan, itu di kepolisian, di penyidik, penuntutan, itu di kejaksaan, ya, baru nanti di peradilan. Nah, SP3 itu bisa keluar di penyidikan dan penuntutan. Kalau pengadilan itu udah sidang. Itu nanti bebas atau lepas gitu putusannya. Bukan di pengadilan. Jadi ini masih kewenangannya penyidik. Nah, karena itu keluar tadi SP3 penghentian penyidikan gitu. Berarti sebelum penuntutan itu lazim. Iya, bisa. Artinya karena restoratif justice bisa diterapkan pada beberapa tingkatan gitu, baik di penyidikan, di penuntutan, tapi kalau di pengadilan ya bisa juga disebut restoratif justice, tapi karena kewenangannya sepenuhnya ada pada hakim. Dia mau restoratif justice, mau memaafkan atau membebaskan, itu terserah kewenangannya hakim, nggak bisa dicampur. Sebenarnya lazim nggak sih ada pertemuan antara tersangka dan juga korban didampingi oleh polisi aktif di sana untuk secara tertutup begitu ya, untuk melakukan perdamaian masing-masing gitu. Ada kesepakatan mungkin yang terjadi di sana yang kita tidak ketahui. Lazim atau tidak? Itu bedanya perdata sama pidana. Kalau perdata cukup para pihak saja berunding, selesai. Memang lazim. Bisa dicabut itu perkara di pengadilan. Tapi kalau pidana itu sudah ada negara. Ya, perkara pidana bisa dilakukan karena ada negara itu tadi. Negara itu polisi. Polisi, jaksa, pengadilan itu negara. Karena itu ketika di perkara pidana ada umpamanya perundingan, maka mau nggak mau negara juga harus hadir di situ, harus tahu. Karena ini bukan perkara perdata. Berarti polisi hadir itu udah benar. Bagian dari kehadiran negara di dalam konteks itu. Karena itu bukan gini, walaupun pencemaran nama baik itu ada aspek perdatanya, tapi dia pidana. Iya kan? Karena nggak cukup diselesaikan oleh dua belah pihak. Kalau negara nggak ikut campur,
nggak akan pernah selesai itu ini kasusnya. Nggak bisa SP3. Berarti di luar kantor polisi juga bisa dilakukan. Bisa. Asal polisi ini datang. Tidak memandang siapapun itu, walaupun mantan presiden. Iya. Yang penting melibatkan para pihaknya itu. Baik. Ada pelapor dan terlapornya gitu. Ada. Gitu. Baik, berbicara SP3, kapan sih Pak Egy dapat SP3-nya? Di dalam hal ini kita kan butuh proses. Maaf, saya hanya minta tolong kepada pihak polisi untuk pengamanan, bukan untuk pendampingan. Di dalam itu yang hadir cuma saya, Pak Egy Sujana dan DHL. Tiba-tiba ada 2 orang, yaitu dari Rejo. Itu kami kaget, kami nggak tahu itu. Namun dia adalah pendampingan Pak Jokowi barangkali, mungkin itu. Kenapa ini spontanitas? Pengacara Pak Jokowi aja nggak tahu kami datang. Jadi ini memang benar-benar pure. Saya mau, karena selama ini Bang Egy ditawar berbagai cara mereka mau memberikan sesuatu, Bang Egy nggak mau. Ada yang ngantarkan apa-apa. Ada tawaran memberikan sesuatu dari siapa, Bu? Bisnis 10T dari orang itu saya nggak tahu, cuman mungkin itu ada nggak ada, saya nggak tahu, biar Bang Egy yang mengklarifikasi. Baik. Bagi saya nggak mau Bang Egy ini terkontaminasi dengan hal-hal yang menggiurkan. Bang Egy itu tidak mau saya biar ditembak, dan saya tidak mau menggadaikan akidah untuk hal yang itu. Baik. Bu Eli mungkin sambil ditunjukkan kepada pemirsa juga surat SP3-nya, karena dalam hal ini kami juga ingin melihat begitu. Setelah pulang dari Solo, baru kami buat permohonan RJ. Nah, diproses dalam tanggal 13 RJ, kemarin baru keluar. Nah, inilah. Mungkin bisa diperlihatkan SP3-nya, Bu. Ini dapatnya berarti kemarin sore juga sama dengan Pak Damai? Iya, saya lebih dulu dari Pak Damai. Jadi kesepakatannya apa yang terjadi di Solo kemarin, Bu? Karena kan tadi dikatakan bahwa tidak ada permintaan maaf, berarti saling memaafkan atau saling damai atau apa? Menurut saya, kata maaf dengan berjabat tangan atau mengucapkan itu tidaklah penting. Yang penting mereka berdamai, ikhlas kedua belah pihak, gesturnya cuman luar biasa. Mereka understanding atau apa selama ini, mereka akan menjalinkan silaturahmi. Boleh sambil ditunjukkan ke kamera suratnya, Bu? Ini bisa dibilang perdamaiannya secara implisit ya, tidak ada secara lisan. Tidak ada bawa dokumen, tidak ada apa-apa di sana. Ini permohonan disetujui oleh pihak Pak Jokowi, ditandatangani oleh Pak Jokowi, dan saya menandatangani. Di sana sudah ada nama Pak Egy Sujana dalam surat SP3 ya? Ini SP3 dan ini laporan ke kejaksaan dan satu lagi pencabutan pencekalan. Masih akan di zoom, Bu. Boleh ditahan dulu biar tahan sebentar, tapi kamera kita bisa kelihatan, Bu. Ya. Bu Eli, kan kemarin juga ada foto yang tersebar. Nah, itu fotonya beneran atau hoax? Bisa kita konfirmasi? Nggak ada satupun foto di sana. Tidak ada nggak foto. ada perjanjian yang kayak tanda tangan dokumen segala tidak macam. Ada tidak ada. Juga. Kami tidak bawa dokumen. Saya hanya bawa satu tas, Bang Egy, cuman semuanya tidak ada dokumen, tidak ada apa-apa. Pertemuan, ngobrol tentang sakit. Pak, saya ini mana tahu namanya umur ya. Dan Bapak juga sakit. Saya sakit kanker sampai diterangkan oleh Bang Egy, operasi. Kemudian silakan Bapak mau berobat di tempat saya. Udah itu, udah. Berarti benar-benar silaturahmi ya, Bu ya? Iya. Oke, nanti kita akan dalami lagi kejadian di Solo, tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita ke Pak Fikar terlebih dahulu. Pak Fikar, setelah tadi kita sudah mendengar penjelasan apa yang terjadi di Solo, begitu. Anda melihat seperti apa? Apakah memang bisa, tadi sudah dijelaskan juga bahwa bisa ya terjadi perdamaian gitu, tanpa harus ada permintaan maaf kalau RJ itu ya Pak? Iya, restoratif justice itu kan bagaimana persoalan ini diselesaikan tanpa menyakiti Syaratnya apa sih Pak? Syaratnya apa Pak Fikar? Salah satunya itu ada kesepahaman antar para pihak yang ada di dalam perkara, baik pelaku maupun korban gitu istilahnya. Dan ada umpamanya disaksikan oleh pihak ketiga gitu. Ya kan soal maaf, soal isi itu kan teknis sebenarnya. Tapi yang penting itu ada kesepakatan bahwa perkara ini udah dianggap selesai gitu. Yang penting itu sebenarnya. Baik. Nah, di sambungan Zoom juga sudah bergabung pengacara Roy Suryo, Pak Abdul Ghafur Sangaji. Selamat pagi
Pak Sangaji. Selamat pagi Mbak Mala, selamat pagi Bang Reza. Iya, Pak Sangaji, ini Bu SP3 Elida sudah sama keluar Bang Tika. untuk Pak Damai. Iya. Ini SP3 udah keluar nih buat Bang Egy dan juga Bang Damai Hari Lubis. Lalu tanggapan Anda seperti apa? Apakah tidak ingin menempuh jalur yang sama? Yang pertama terkait dengan SP3 itu tentu adalah haknya pelapor ya untuk kemudian berdamai dengan terlapor. Dalam hal ini adalah Pak Jokowi berdamai dengan Bang ES dan kemudian DHL. Itu secara hukum kami hargai gitu. Tetapi bagi kami ini perlu dikritisi secara serius ya SP3 ini. SP3 berdasarkan KUHP yang baru itu kan diatur dalam pasal 24. SP3 itu dasarnya bisa karena alat buktinya kurang, bisa karena mekanisme restoratif justice, bisa juga karena pencabutan aduan, bisa juga karena daluarsa penuntutan. Nah, saya pikir dalam konteks ini berarti penyidik menariknya kepada mekanisme restoratif justice. Nah, restoratif justice ini perlu kita kritisi dalam dua aspek hukum ya, yaitu aspek hukum formil dan aspek hukum material. Di dalam KUHP yang baru ini, restoratif justice itu sudah diatur dengan sangat-sangat ketat dan sangat limitatif. Dahulu sebelum terbit KUHP yang baru, restoratif justice itu kan diatur dalam setiap tahapan penegakan hukum dengan aturan yang berbeda-beda. Di tingkat penyidikan diatur dengan Perpol, di tingkat penuntutan diatur dengan Perja atau Peraturan Jaksa Agung, kemudian juga ada aturan dari Mahkamah Agung. Nah, sekarang dengan KUHP yang baru, semua aturan itu kemudian dikodifikasi dalam satu KUHP yang baru yang kita sebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Pertanyaan kita secara formil dan material adalah, apakah mekanisme restoratif justice ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur KUHP atau belum? Saya melihat bahwa ini adalah satu SP3 yang dilakukan ini perlu kita catat ya, ini perlu kita underline, ini perlu kita catat bahwa inilah SP3 pertama. SP3 pertama dalam tempo sejak tanggal 2 Januari 2025 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 diberlakukan bersama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan KUHP yang baru itu diberlakukan tanggal 2, dan pada tanggal 15 ya, hanya selang 14 hari itu kemudian langsung keluar restoratif justice. Saya kira ini satu catatan sejarah penegakan hukum yang luar biasa. Restoratif justice dilakukan dengan begitu sangat cepat pada saat KUHP yang baru diberlakukan. Ya, itu catatan kami yang pertama. Catatan kami yang kedua dari aspek formil. Apakah restoratif justice ini sudah sesuai belum dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP? Di dalam KUHP itu ada beberapa pasal yang mengatur tentang restoratif justice. Pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 82, dan pasal 83 khusus untuk restoratif justice di tingkat penyidikan. Kita merujuk dulu pada pasal 79 KUHP ya, karena disitulah diatur tentang ketentuan umum syarat restoratif justice, yaitu harus ada permintaan maaf. Ya, kita mendengar pernyataan langsung dari Bang DHL dan Bang Egy Sujana yang diwakili oleh kuasa hukumnya, itu tidak sama sekali pernah ada permintaan maaf. Jadi artinya si terlapor itu tidak pernah mengakui perbuatannya dan kemudian meminta maaf kepada terlapor. Itu catatan kita dulu yang pertama. Catatan kita yang kedua adalah Bang Sangaji, perlu ada intinya adalah apakah Anda tidak ada niat untuk menempuh restoratif justice juga agar permasalahan ini bisa cepat selesai begitu, tidak berlarut-larut, Pak? Kami sudah confirm, saya kebetulan komunikasi terakhir dengan Mas Roy, tidak ada pilihan untuk melakukan restoratif justice. Bahkan saya tambahkan lagi secara material diatur dalam pasal 82 KUHP, kalau restoratif justice ini diberikan untuk ancaman pidana yang di bawah 5 tahun penjara. Laporannya Pak Jokowi itu pasal 310, 311. Tetapi ingat, terhadap laporan Pak Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis, itu bukan hanya laporannya Pak Jokowi, tetapi ada juga Lecumanan dan kemudian ada Andi Kurniawan, sehingga Bang DS dan DHL, ES dan DHL itu juga ditetapkan dengan pasal yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, yaitu 160 KUHP, 160 KUHP yang lama. Nah, pertanyaan kita, kok bisa penyidik memberikan restoratif justice dan memberikan SP3 yang sudah diatur dalam KUHP yang baru bahwa delik material itu yang ancaman pidananya lebih daripada 5 tahun tidak bisa dilakukan restoratif justice, clear itu.
Kok bisa dilakukan restoratif justice? Padahal sudah pasal sesuai penetapan dengan, tersangka terhadap Bang ES dan KUHP DHL dan KUHP itu yang juga baru, menggunakan Pak pasal Fikar mungkin 160 bisa KUHP menanggapi. yang ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kami kira ini satu bentuk pelanggaran KUHP dan prosedural yang dilakukan oleh penyidik bersama dengan Oke, Pak Jokowi. poinnya kita sudah dapat. Pasangan poinnya kita sudah dapat. Pak Fikar, silakan. SP3 itu kewenangannya penyidik, penuntut. Ya, artinya kalau penyidikannya selama ini kan kita kenal umpamanya perkaranya perdata, kemudian tidak buktinya kurang. Ya, sekarang kan berkembang nih, ada restoratif justice gitu, menjadi dasar dari keluarnya SP3. Ya, itu ada di kewenangannya penyidik gitu. Artinya kalau ada pihak baik pelapor maupun terlapor atau pihak ketiga lainnya yang tidak bisa menerima ini, itu ada mekanismenya sendiri, juga bisa diperadilankan gitu. Karena ini adalah produk penyidik gitu. Ya, produk iya, ini produk penyidik sehingga bisa diuji sebenarnya. Kok dihentikan peradilannya SP3, kok di SP3-kan gitu. Restoratif justice itu kan proses sebenarnya, prosedur atau proses. Ujungnya adalah, ya itu tadi, ada keluar SP3, dihentikan atau tidak dihentikan. Dan prosedurnya sudah sesuai dengan KUHP dan KUHP yang baru, Pak? Kalau saya sesuai. Tadi salah satu yang disoroti juga adalah katanya tidak ada permintaan maaf di sana, begitu. Kenapa? Tadi yang salah satu disoroti adalah tidak ada permintaan maaf di sana. Apakah itu juga bisa, Pak? Loh, itu urusannya kepolisian, penyidik, gitu. Kewenangan penyidik intinya ya? Iya. Apakah itu harus ada minta maaf atau tidak, atau pakai mekanisme apa? Kalau penyidik menganggap itu sudah memenuhi kriteria di SP3 kan, ya di SP3 kan. Tapi juga undang-undang tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang tidak setuju dengan SP3 ini, ya silakan dipersoalkan gitu. Melalui pra-peradilan dan upaya-upaya lain. Kalau memang menemukan kejanggalan, melaporkan polisinya ke atasannya atau ke pejabat lain atau ke instansi lain, bisa dilakukan itu semua gitu. Oke, mungkin satu lagi Pak Fikar, pertanyaan dari publik adalah ini terbagi dari 2 klaster, ada yang restoratif justice, SP3 yang sudah keluar, bagaimana dengan nasib yang lain? Apakah masing-masing sendiri atau memang di KUP dan KUHP yang baru ini harus sesuai dengan per klaster begitu? Nah, makanya itu saya katakan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan kan cuma 2. Kasusnya bukan pidana, yang kedua buktinya kurang, gitu. Nah sekarang ada dasar baru lagi terjadi perdamaian restoratif justice itu, ya. Saya nggak nyebut perdamaian ya, tapi dikemukakan itu sebagai restoratif justice gitu ya. Nah artinya itu perkembangan buat hukum acara, gitu. SP3 itu bisa keluar selain karena dua sebab itu tadi, tapi ada sebab yang lain gitu. Nah itu yang menurut saya juga di sisi yang lain ini perkembangan hukum acara pidana Indonesia juga. Gitu. Kita kembali ke Bang Sangaji. Bang Sangaji katanya ini adalah kewenangan penyidik, jadi sudah sesuai? Bagaimana? Iya, Pak Fikar, saya ingin garis bawahi ya. Ini KUHP yang baru yang mengatur tentang restoratif justice. Berarti Pak Fikar belum mempelajari dengan detail pasal-pasal terkait dengan ketentuan restoratif justice yang diatur dalam KUHP yang baru, Pak. Ya, saya confirm di pasal 82 di pasal 82 KUHP yang baru terhadap tindak pidana material itu yang ancaman pidananya di atas 5 tahun tidak bisa dilakukan restoratif justice. Ada beberapa tindak pidana, Pak. 1, tindak pidana terorisme. Kemudian tindak pidana kekerasan seksual, kemudian tindak pidana menghilangkan nyawa orang, tindak pidana korupsi, termasuk juga tindak pidana yang ancamannya di atas 5 tahun tidak bisa dilakukan restoratif justice. Artinya pasal 82 sudah kunci, Pak. Ya, sudah kunci. Ini masalahnya, sebentar dulu Pak, sebentar. Masalahnya penetapan tersangka Bang ES dan DHL itu juga menggunakan pasal pidana umum yang ancamannya di atas 5 tahun, yaitu pasal 160 KUHP yang ancamannya 6 tahun penjara. Artinya kita tidak bisa hanya lihat pada aspek formil, tetapi juga harus kita lihat pada aspek material. Itu ketentuan hukum yang tidak boleh dilanggar, itu ketentuan hukum yang baku. Oke, Bang Sangaji. Ya? Pak Fikar mau menanggapi, Bang Sangaji. Melakukan pelanggaran Sedikit terhadap ya, pasal Pak Fikar. 82 KUHP. Ini bukan persoalan pra-peradilan, Pak, tetapi ini soal profesionalisme penyidik di dalam menerapkan KUHP yang baru. Apalagi ini KUHP-nya baru, Pak. Jadi harus ada pembelajaran hukum juga yang dilakukan penyidik kepada masyarakat, kepada para pencari keadilan,
Jangan karena apalagi ini Anda kepentingannya masuk pihak yang adalah Pak berkepentingan. Jokowi, Artinya, kemudian juga Bang Haji, boleh ini ditanggapi maka dulu kemudian oleh Pak Fikar? dilakukan Punya hak. tanpa melalui satu prosedur ketentuan hukum acara pidana yang benar gitu loh Pak Fikar. Ya udah gugat aja pra peradilan gitu loh. Kok susah-susah Ya, amat tapi mikirnya? tidak ada kepentingan Anda kan pengacara menggugat, Pak. gitu. Gini, Pak Kalau Fikar, ada saya ketidaksesuaian, koreksi Pak Fikar, gugat saya apa koreksi Pak Fikar. persoalkan secara Kami hukum. tidak ada Itu kepentingan untuk pra peradilan. Nggak usah teriak-teriak Tetapi di luar gitu. kepentingan Buktikan. kami Bu adalah Eli juga penegakan menanggapi. hukum itu harus fair, harus sesuai dengan prosedur KUHP. Buktikan gitu. Harus Apa yang Anda sesuai ngomong dengan itu hukum buktikan. acara. Bawa ke pra peradilan. Pak, sabar. Enggak, Karena dia Pak ngomong Fikar, terus, sebagai sampai disitulah seorang ilmunya. Dia tidak Baik. memahami Oke. sesuai dengan Undang-Undang Bapak, Ibu. 361, Baik. yaitu Undang-Undang Peralihan. Oke, Bapak Ibu kita boleh cooling down terlebih dahulu. Ini sayangnya durasi kita habis. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai ijazah ini tidak akan selesai sampai dengan 2029 katanya nanti. Tapi kita Ini cooling delik down dulu. aduan. Iya, Oke. nanti kita akan bahas lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir Terima bersama kasih kami. Pak Fikar, Bu Eli, terima kasih Bang Haji. Sayang sekali durasi Dan kita dia habis. tidak pengacara Iya. Pak Roy Suryo. Baik, Oke, nanti kita akan baik. bahas Ini di ada kesempatan suratnya. berikutnya ya Bu Baik, Eli ya. terima kasih. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi lainnya. Iran diguncang demonstrasi nasional sejak 28 Desember 2025. Unjuk rasa ini terjadi di sejumlah wilayah di kota Iran. Nanti kita akan bahas apa dampaknya. Untuk mendalami bagaimana eskalasi unjuk rasa di Iran dan apa dampaknya terhadap ekonomi global maupun juga dampaknya terhadap Indonesia, kita langsung bergabung dengan pengamat Timur Tengah Anan Nurdin. Selamat pagi Mas Anan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya Mas Anan, apa sebenarnya yang memicu eskalasi demo di Iran dan apakah benar ini sangat berdampak terhadap ekonomi global, Mas? Ya, pemicu utama mungkin ya memang ya apa namanya kondisi ekonomi Iran. Kita tahu memang Iran setelah revolusi Islam Iran 1979 dan mengubah sistem politik dalam negeri yang sangat signifikan. Kita tahu Iran itu kan mempunyai sistem politik yang berbeda dari negara-negara lain. Mungkin bisa kita katakan satu-satunya sistem politik kenegaraan yang sangat unik di dunia itu adalah Iran ya, di mana Iran itu menggunakan sistem teokratis dan demokratis. Teokratis artinya memang kepemimpinan dipimpin oleh ulama paling tinggi, ulama senior itu ya. Kemudian di situ dibantu oleh presiden yang dipilih secara demokratis dan parlemen yang dipilih juga secara demokratis. Kondisi seperti ini mendudukan seorang seperti Ayatullah Khomeini di pertama dulu setelah pengasingan dari Paris dulu 1979 ketika kembali setelah revolusi Islam Iran menjadi sebagai pemimpin yang memang bisa dikatakan tidak bisa dikendalikan oleh kebijakan Amerika Serikat. Artinya mereka langsung head to head dengan Amerika Serikat. Hal ini memang membuat mereka mendapatkan tekanan ekonomi yang sangat luar biasa. Di blokade dengan ekonominya, penjualan minyaknya, dan seluruh sistem perbankannya diblokade oleh dunia. Hal ini akan sangat-sangat mempersulit ekonomi Iran. Salah satunya indikatornya adalah misalnya pada hari ini penurunan mata uang Iran itu sangat rendah sekali, mungkin paling terendah ya, di mana satu rial mata uang Iran itu mencapai hampir mungkin dengan $1 itu hampir 1,5 juta. Ini sangat signifikan sekali. Kemudian lapangan kerja yang sangat sulit. Hal ini dimanfaatkan oleh putra mahkota pemimpin sebelumnya yang sekarang berada di pengasihan di Amerika Serikat untuk memanfaatkan situasi dan dalam tanda kutip memanas-manasi atau memprovokasi. Akhirnya terjadi demo yang sangat besar-besaran yang terjadi sejak 28 Desember atau hampir mungkin sudah hampir dua pekan ya, dengan korban yang sangat banyak sekali, hampir 500 orang lebih. Ditambah juga kebijakan, kita lihat kebijakan Amerika Serikat yang memang bisa kita katakan kebijakan Amerika Serikat ini hari ini sangat bisa dikatakan ekspansif ya, terutama di zaman kepemimpinan Trump ini. Kita tahu bahwa ekspansi Amerika Serikat ke beberapa negara itu ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Memang tujuan utamanya mungkin background ekspansi Amerika ke luar negeri itu mempunyai dua dimensi biasanya. Yang pertama yaitu dimensi dari sisi ekonomi,
yang kedua dari sisi militer atau hegemoni kekuasaan di kawasan. Kita lihat misalnya dari sisi ekonomi apa yang terjadi di Venezuela, Trump bisa melakukan apapun yang diinginkan ketika sumber daya alam bisa dikategorikan tidak bisa dikendalikan oleh Amerika Serikat, maka mereka akan melakukan apapun yang diinginkan oleh Amerika. Kemudian yang kedua kita lihat tentang hegemoni kawasan. Kita tahu di Timur Tengah mungkin negara-negara yang tidak bisa dikendalikan itu ya selain Gaza dalam hal ini satu kawasan salah satu dari Palestina adalah dalam bentuk negara yang menjadi ancaman Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah khususnya itu adalah Iran. Maka dalam hal ini Iran juga Amerika Serikat juga mempunyai semacam kepentingan yang sangat kuat bagaimana melakukan intervensi-intervensi politik yang bisa dikategorikan sangat langsung melakukan intervensi ke dalam. Nah, ini kondisi seperti ini ya jelas sangat merugikan pemerintahan Iran secara mendasar baik dari sisi ekonominya ataupun dari sisi keamanan dalam negeri. Kita lihat sekarang bisa dikatakan pengaruh-pengaruh ulama tertinggi yaitu Ayatullah Khamenei yang sekarang masih berkuasa yang sangat menentukan berbagai arah kepemimpinan, memang seperti menghadapi anak-anak milenial, anak-anak Gen Z hari ini yang mempunyai akses internet tanpa batas, dipengaruhi oleh informasi-informasi yang terbuka dari luar. Ini memang kendali kepada kondisi keamanan agak sangat sulit. Akhirnya memang hari ini kita lihat bagaimana Iran akhirnya memblokade internet secara keseluruhan sehingga aksesnya itu sangat terbatas sekali. Dengan kondisi ini maka jelas dengan background ekonomi yang diblokade dari berbagai arah mengakibatkan lapangan kerja sangat terbatas dan juga ekonomi Iran menjadi sangat terisolasi dari dunia internasional. Oke, Mas Anan, yang bisa cukup di-highlight adalah pembatalan pertemuan antara Amerika Serikat dan juga Iran yang membuat publik di Iran semakin panas begitu kondisinya di sana. Apa sebenarnya dampak yang terjadi ketika pertemuan antara Iran dan Amerika Serikat terjadi kemarin? Ya memang bisa dikatakan bahwa dengan adanya pertemuan diharapkan sebetulnya ada lobby-lobby politik yang signifikan yang merubah kondisi Amerika Serikat ke kondisi Iran ke arah yang lebih baik. Tetapi ketika dibatalkan maka ini mengakibatkan masyarakat atau rakyat Iran yang menginginkan perubahan itu menjadi semacam kehilangan harapan untuk mendapatkan perubahan yang lebih signifikan. Nah, kondisi ini akhirnya menjadi semacam pemantik baru ketika mereka menginginkan perubahan, menginginkan ada perubahan kebijakan atau menginginkan ada perubahan kondisi ekonomi, kesulitan mencari kerja. Ketika dibatalkan maka harapan itu otomatis menjadi hilang. Maka akhirnya bisa dikatakan bahwa pilihan mereka atau satu-satunya pilihan mereka adalah ya lanjut turun ke jalan untuk melakukan perubahan yang lebih terasa oleh mereka. Karena di generasi muda hari ini mungkin bisa dikatakan ideologi hampir mungkin di semua negara, anak-anak muda Gen Z sekarang itu mempunyai cara pandang atau nilai hidup yang berbeda daripada generasi sebelumnya. Maka ketika apa yang mereka rasakan bahwa ini tidak akan membawa dampak signifikan terhadap perubahan, maka tidak ada lain bagi mereka kecuali mereka harus melakukan turun ke jalan demonstrasi besar-besaran. Baik, Mas Anan, sebenarnya kita juga banyak beredar di sejumlah media, di media sosial. Bagaimana sebenarnya saat ini? Apakah di sana masih mencekam atau berjalan normal seperti biasa? Apa informasi yang Mas Anan dapatkan? Ya, kondisi sebetulnya kalau kondisi yang terakhir memang belum bisa dikatakan belum mereda gitu ya. Artinya aksi-aksi masih terus berlanjut karena tadi ketidakpastian hukum, ketidakpastian politik ya berbanding dengan kondisi generasi muda yang tidak puas dengan kondisi ekonomi. Mungkin bagi generasi-generasi yang
dikategorikan sudah dewasa atau mungkin kalangan-kalangan tertentu misalnya, mereka masih sangat loyal kepada pemimpin tertinggi, dalam hal ini adalah dengan sistem teokratis itu mereka masih sangat percaya dengan ulama tertinggi atau dewan wali atau mereka menyebutnya dengan wilayah faqih ya, para orang-orang yang ulama senior itu masih percaya. Tapi justru di kalangan masyarakat atau di kalangan Gen Z terutama anak-anak muda ini, mereka bisa dikategorikan tidak seloyal generasi sebelumnya. Maka kondisinya dengan apalagi dengan intervensi Amerika Serikat, maka di lapangan akan sangat sulit untuk dikendalikan. Apalagi semacam para demonstran ini mendapatkan dukungan normatif dari Amerika Serikat agar pernyataan-pernyataan Trump yang sangat provokatif gitu, silahkan Anda lanjutkan demonstrasi, kami akan dukung, bantuan segera akan datang. Ini kan memberikan semacam harapan kepada para demonstran untuk melakukan aksinya, bahwa mereka mempunyai backing yang sangat kuat di luar atau dari Amerika Serikat, maka mereka akan mendapatkan momentum tertentu bagaimana revolusi Islam jilid 2 bisa dikatakan seperti itu, 1979 masa lalu, mungkin setengah abad yang lalu, mungkin bisa diulang lagi kalau aksi-aksi mereka terus berlanjut. Maka akan sangat sulit kalau misalnya para pemimpin tertinggi Iran, dalam hal ini para ulama tertinggi Iran, tahu ada 12 pimpinan utama di sana, dari para ulama di sana, yang kalau mereka tidak bisa mengendalikannya dengan secepatnya, apalagi dengan intervensi Amerika Serikat dan Israel di lapangan, maka ini akan sangat mungkin saja bisa terjadi apa yang terjadi setengah abad yang lalu, bisa terjadi lagi, atau perubahan sistem negara ini bisa saja berubah lagi ketika para pemimpin tertinggi di Iran tidak bisa mengendalikan suasana dan tidak bisa meyakinkan para generasi muda tentang lapangan pekerjaan dan sebagainya. Baik, kita berharap kondisi di Iran segera mereda ya, baik itu melalui diplomasi internasional maupun dari dalam negeri Iran sendiri. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Ana Nurdin. Assalamualaikum, selamat pagi. Arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat pada Kamis malam terpantau padat jelang libur panjang Isra Miraj hari ini dan akhir pekan. Jadi pemirsa, ini kendaraan dari arah Jabodetabek menuju Cikampek terpantau padat di ruas tol Jakarta Cikampek pada Kamis malam. Meski padat, namun kendaraan yang didominasi mobil pribadi ini melaju dengan lancar. Tidak terlihat adanya kemacetan di sejumlah titik ruas tol. Hanya laju kendaraan yang sesekali melambat karena banyaknya truk besar yang muatan berat melaju dengan pelan. Ini memperlihatkan kalau ternyata ekonomi masyarakat meningkat ya. Karena tadi baru aja selesai liburan sekolah, liburan akhir tahun, ada long weekend, ramai lagi liburan. Berarti Menkyu berhasil dong nih Pak Purbaya. Kita akan pantau ya pemirsa bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Agung yang siap melaporkan untuk Anda. Agung, bagaimana pantauannya pagi ini? Kalau semalam memang ramai tapi lancar, tapi pagi ini seperti apa sih? Ya, selamat pagi. Informasi terkini pantauan arus lalu lintas pada libur Isra Miraj atau long weekend pada pagi hari ini di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di tempat kami mengabarkan di sekitar kilometer 69 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama, arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar, tetapi kendaraan pribadi yang keluar dari arah Jabodetabek yang akan menuju ke ruas tol Trans Jawa, menuju Jawa Tengah ataupun Jawa Timur dan sekitarnya mendominasi dibandingkan kendaraan dari arah Palimanan ataupun dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta. Dan kami pantau kendaraan pribadi di sekitar gerbang tol Cikampek Utama juga terjadi antrian di sebelah gardu transaksi yang dibuka menuju ruas tol Trans Jawa. Ada sekitar 10 antrian ke belakang di setiap gerbang tol Cikampek Utama ataupun gardu transaksi yang dibuka ke arah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Dan kalau kami melihat dari data arus lalu lintas kendaraan yang melintas
di gerbang tol Cikampek Utama ini memang ada peningkatan dibandingkan dari hari biasa ataupun akhir pekan, yang mana memang pada hari kemarin hingga pagi ini tercatat kendaraan yang meninggalkan wilayah Jakarta menuju ke ruas tol Trans Jawa tercatat ada sekitar 38.419 kendaraan. Sedangkan kendaraan dari arah Palimanan yang menuju ke arah Jakarta lebih sedikit, yaitu sekitar 28.017 kendaraan. Artinya perbedaannya ini sekitar kurang lebih 10.000 lebih kendaraan, yang mana memang kendaraan yang menuju ke arah Jawa mendominasi pada hari kemarin hingga pagi hari ini. Dan memang meskipun arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau lancar, tetapi kalau kami melihat di sebuah titik di ruas tol Jakarta Cikampek sudah mulai terlihat adanya sendatan ataupun kepadatan, seperti mulai dari kilometer 57 yang mana ini merupakan selain meningkatnya volume kendaraan, adanya juga pelambatan kendaraan karena banyaknya antrian kendaraan yang masuk ke rest area di kilometer 57 sehingga menimbulkan kepadatan di titik ini hingga mengular sekitar ke kilometer 48 turunan tol layang MBZ. Meski ada pelambatan ataupun kepadatan di sebuah titik di ruas tol Jakarta Cikampek, untuk pengurai arus lalu lintas ataupun kontraflow masih disiagakan di tempat kami mengabarkan, yaitu di pos pantau, yang mana memang bila nantinya terjadi lonjakan signifikan ataupun kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek akan diberlakukan rekayasa lalu lintas. Dan memang pihak pengelola tol juga menghimbau kepada Andi. Ya, baik. Ini persiapan terus dilakukan ya, termasuk kontraflow juga untuk menjaga arus lalu lintas ketika memang terjadi kepadatan luar biasa. Terima kasih, Terima kasih laporan Agung Prasetyo. Laporannya. Pemirsa, seperti biasa kami hadirkan kabar viral untuk Anda. Ini yang pertama adalah ada sebuah video yang menampilkan anak-anak sekolah harus digendong saat melewati jembatan rusak di Dusun Dayakan, Kabupaten Ponorogo yang viral di media sosial. Jadi kondisi jembatannya yang memprihatinkan membuat warga khawatir. Jembatan darurat berbahan kayu dan bambu sepanjang kurang lebih 15 meter ini menjadi satu-satunya akses penghubung antar desa. Namun, struktur jembatan dilaporkan rusak parah akibat lapuk dan tergerus air hujan, sehingga hanya menyisakan jalur sempit selebar sekitar 20 cm. Salah seorang warga mengatakan kondisi jembatan sempat longsor dan tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan. Bahkan anak-anak sekolah terpaksa digendong warga saat berangkat karena takut terpeleset dan jatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 20 meter. Perbaikan sementara dilakukan secara swadaya oleh warga setempat. Uji nyali juga ya, 20 cm. Iya, ini harapannya ada perbaikan ya. Iya, menjadi perhatian pemerintah setempat. Viral berikutnya, seorang ibu di Gampong Sikundo, Kabupaten Aceh Barat terpaksa memanjat tebing sambil menggendong bayinya untuk mencapai puskesmas setempat. Iya pemirsa, jadi kondisi ini terjadi akibat akses jalan dan juga jembatan di wilayah tersebut yang masih terputus, sehingga desa hingga kini masih kesulitan untuk beraktivitas sehari-hari. Jadi terputusnya infrastruktur ini dampak dari banjir dan longsor yang melanda Aceh. Warga harus melintasi tepi sungai dan tebing dengan bantuan tali sebagai pegangan untuk dapat keluar masuk desa. Keterbatasan akses menyulitkan warga terutama dalam keadaan darurat seperti kebutuhan layanan kesehatan seperti ini. Ini juga miris sekali ya. Iya, ini tadi hampir mirip kondisinya. Ini karena akses-akses jalan yang belum memadai di lokasi-lokasi mungkin yang bisa dibilang pedalaman gitu ya. Kita bergeser kabar viral lainnya, pemirsa. Ini truk pengangkut puluhan ekor babi terguling di jalan lintas Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Akibat kejadian tersebut ada puluhan babi yang berhamburan keluar dari bak truk dan ternyata masuk ke kebun singkong milik warga. Wah, jadi PR juga nih ngejar-ngejar babi-babinya ya. Kejadian ini pun menarik perhatian warga setempat dan pengendara lain yang melintas di jalan tersebut. Pengendara truk terlihat berupaya untuk menggiring kembali babi-babi tersebut ke dalam truk. Kasat Lantas Polres Lampung Tengah mengatakan bahwa truk berbelok ke kanan menuju arah simpang Terbanggi dan mengalami patah per sehingga truk terguling ke kiri bahu jalan. Arus lalu lintas di lokasi tersebut sempat terhambat akibat peristiwa ini, lantaran warga dan pengguna jalan berhenti untuk melihat kejadian tersebut.
Viral video seseorang pria ketakutan saat diamankan usai terpergok hendak mencuri sepeda motor di Kota Medan. Pelaku berusaha menyelamatkan diri dengan cara memeluk kaki seorang wanita berseragam ASN. Kita lihat ya pemirsa, jadi berdasarkan video tersebut ada seorang pria yang tengah terduduk di trotoar dan diamankan warga setempat. Jadi dia berupaya bertahan dengan memeluk kaki wanita berseragam coklat yang ada di depannya dalam waktu yang cukup lama. Di sisi lain terlihat pelaku curanmor dibawa oleh petugas kepolisian ke arah kantor Lurah Seimati, Kota Medan. Kepolisian sempat mengatakan bahwa ada 2 pelaku yang ditangkap, yaitu DN dan TZ. Kasian banget si ibu nggak tahu apa-apa tiba-tiba. Kenapa jadi saya katanya ya? Terseret kasus. Ini akal-akalan pelaku ya. Iya, sudah 2 jam kami menemani Anda dengan berbagai kabar untuk Anda begitu ya. Kita juga akan kembali walaupun misalnya besok masih libur panjang begitu, tapi kita tetap menemani Anda pemirsa setiap harinya pukul 6.30. Saya Reza Baluel. Saya Andi Kumala, terima kasih, sampai jumpa.